Sementara itu, saudara, jelang berakhirnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, aktivitas jual beli di Pasar Tanah Abang terus bergeliat. Sejak akhir pekan kemarin, sejumlah pedagang mulai kembali membuka lapak dagangan mereka. Kebanyakan pedagang yang mulai kembali beraktivitas adalah pedagang yang berada di trotoar di bawah jembatan penyeberangan orang Blok G. Pedagang pakaian dan makanan juga terlihat ramai di pasar binaan warga Jati Baru. Sayangnya protokol kesehatan diabaikan oleh warga serta pedagang. Kegiatan jual beli tidak jarang tidak menjaga jarak satu sama lain. Ada jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang saat ini berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sisko, sejumlah pedagang dan pembeli terpantau tidak memakai masker. Apa karena pengawasan kurang ketat di Pasar Tanah Abang atau seperti apa, Sisko? Ya, Radi dan juga saudara, selamat siang. Untuk pengawasan sendiri sebenarnya dijaga oleh Satpol PP DKI Jakarta di kawasan Pasar Tanah Abang ini terhadap para pedagang yang masih membuka lapak dagangannya di daerah atau di kawasan Pasar Tanah Abang ini. Kami melihat dari pantauan kami dari pagi hari, itu dari jam 7 hingga pada siang ini, memang Satpol PP masih terus disiagakan di lokasi-lokasi atau di titik-titik tempat di mana para pedagang kaki lima dan juga para pedagang ini melakukan aktivitas jual beli. Memang ada sejumlah catatan di sini, Radi dan juga saudara. Salah satunya adalah anjuran pemerintah terkait juga menjaga jarak atau physical distancing. Dapat dilihat juga di visual Anda, para pedagang ataupun penjual sangat rapat seperti itu, tidak ada jarak, sehingga ini juga yang harus dilakukan langkah persuasif dari Satpol PP DKI untuk mengingatkan kepada para pedagang dan para penjual saat melakukan aktivitas jual beli yang ada di sini. Tetapi kami juga sudah mendapati juga bahwa sudah ada beberapa masyarakat yang dalam tanda kutip sadar dengan menggunakan alat perlindungan diri, yaitu masker. Berbicara masalah Pasar Tanah Abang sendiri, para pedagang yang masih melakukan berjualan di sini adalah para pedagang yang di luar pengelola dari Perumda Pasar Jaya, yaitu Pasar Blok A, Blok B, Blok F, dan juga Blok G. Sehingga kalau menurut informasi sebenarnya untuk pasar yang Blok A, Blok B, Blok F, dan Blok G ini akan beroperasi normal sebenarnya pada tanggal 5 Mei lalu. Tetapi karena ada perpanjangan masa PSBB pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka hingga saat ini masih menunggu lebih lanjut lagi kapan akan dibuka Pasar Tanah Abang blok-blok tersebut. Radi. Iya, Sisko, beberapa waktu yang lalu pemerintah sedang menguji coba penerapan normal baru di pusat perbelanjaan. Namun dalam hal ini hanya mal saja, belum ada pengaturan di pusat perbelanjaan, dalam hal ini pasar. Lalu adakah upaya pihak terkait dalam hal ini pengelola Pasar Tanah Abang agar protokol kesehatan ini bisa berjalan demi mencegah penularan virus corona ini? Ya, Radi dan juga saudara, sebenarnya kembali lagi kepada kesadaran masyarakatnya sendiri. Kami sempat berbincang kepada para pedagang untuk masalah tatanan normal baru, tidak ada persiapan khusus, tetapi mereka dalam kegiatan sehari-hari berjual belinya memang mereka mengatakan akan menggunakan masker saat melayani para pembeli yang ada di sini. Kami juga sudah mendapati memang hampir 90% pedagang maupun penjual dan juga para pembeli juga sudah menggunakan masker. Namun catatannya adalah physical distancing karena masih antara satu lapak dengan lapak lainnya itu cukup rapat, Radi dan juga saudara. Belum lagi memang tidak tersedia titik-titik untuk mencuci tangan ataupun petugas-petugas yang memeriksa suhu di sini, sehingga ini juga menjadi catatan. Apalagi mereka ini terpaksa sebenarnya, Radi dan juga saudara, membuka lapaknya untuk mengais rezeki. Karena apabila biasanya mereka bisa mendapatkan keuntungan 100%, mereka mengaku kepada kami, Radi dan juga saudara, pendapatannya menurun, penjualannya 70%. Padahal mestinya di hari-hari Lebaran, bahkan sudah Idul Fitri, mereka dapat meraih keuntungan yang banyak di pasar yang tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini, Radi. Ya, ini tentu harus jadi perhatian pemerintah di saat mal bisa diatur protokol kesehatannya, namun yang relatif lebih sulit adalah pengaturan di pusat perbelanjaan seperti pasar yang terjadi di Pasar Tanah Abang juga. Terima kasih Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Tanah Abang, Jakarta Pusat.